Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, burung merpati terbang tinggi, terbangnya tinggi jauh sekali. Ustadz Enci Ivan yang kami hormati, tausiah dari Ustadz sudah lama kami nanti. Tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Enci Ivan Marfiqullah. Kami jemput, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan semua yang hadir di depan ini. Satu persatu tidak bisa saya sebutkan karena ada juga yang saya tidak hafal betul namanya. Wabil khusus buat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Pekanbaru, Pak Marzuki, sahabat saya, teman satu kampus dulu sama kuliah. Beliau di Tarbiyah Bahasa Arab, saya di Usuluddin Dakwah. Nah, itu saat-saat yang mencengangkan, menggemparkan saat saya juara pidato. Pidato bahasa Arab, mengalahkan jurusan bahasa Arab waktu itu. Nah, itu awal saya viral di kampus tuh. Dan alhamdulillah Allah pertemukan kembali setelah beberapa lama tak bersua. Kita bersyukur mendekati maghrib hari ini kita masih sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini bisa terselesaikan dengan elok, dengan indah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari tingkatkan, mari perbanyak. Sebanyak apa aku harus bersolawat Pak Ustadz? Jawabannya sebanyak cintamu padanya. Silahkan dihitung berapa banyak cinta masing-masing, sebanyak itulah solawatmu atas beliau. Aku 50 kali Pak Ustadz. Ya 50 itulah cintamu padanya. Karena ada orang bersolawat 100 kali. Akulah yang 100 itu Pak Ustadz. 100 itulah cintamu padanya. Karena ada orang bersolawat 500 kali. Akulah yang 500. 500 itulah cintamu padanya. Karena ada orang menembuskan 1000 solawatnya setiap hari. Aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholat. Manusia yang paling utama bersamaku kelak di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat atasku. Mudah bukan? Nah gitu. Kitanya aja nggak mau, sambil duduk dengarkan ceramah bisa sholawat. Waktu bapak kita tadi berikan sambutan bisa kita sholawat. Kitanya aja nggak mau. Sambil moto-moto bisa sholawat. Sambil memvideokan ceramah bisa sholawat. Kakak aja nggak mau sholawat. Nah bisa sambil mengantar kue-kue itu ibu itu bisa sholawat. Ibu yang jalan bisa. Kitanya aja kadang ogah. Apa payahnya baca sholawat? Yang banyak sholawatnya berhak mendapat syafaat. Yang banyak sholawatnya berhak minum di telaga beliau kelak. Inna a'tainakal kautsar. Di hari semua orang mencari sumber air saking hausnya, dan satu-satunya sumber air cuma telaga beliau yang dijaga oleh banyak malaikat. Sungai hijau tidak ada lagi. Pulau Cinta habis. Nah satu-satunya cuma itu. Dan yang nanggung-nanggung sholawatnya sana. Apalagi yang tidak sholawat. Ente mau kemana kata malaikat? Mau situ numpang minum. Nah, kasihan kan? Maka duduk aja lah baca sholawat sambil mendengarkan ceramah. Nanti malam ini di masjid bisa kita bersolawat. Sambil nyetir pulang nanti bisa bersolawat. Banyak-banyaklah bersolawat. Sederhana kan? Tapi ini pesan utama ini. Banyaklah bersolawat. Sehingga jalan rezeki kita mudah, urusan kita pun mudah. Nah, saya pun banyak-banyak bersolawat nih. Biar nanti anak kami kalau jadi sekolah di sini langsung diterima. Selagi Pak Marzuki lah kepala sekolahnya.
Kalau tidak diterima, saya datangi rumah beliau sana. Nah, tuh. Kalau anak tuh hanya mau 3 tahun saja di pondok, kalau dia mau sampai 6 tahun berarti nggak jadi kemari. Kalau cuma 3 tahun, kemari nanti. Itu udah saya sampaikan. Kalau mau juga 3 tahun, Keman 3. Situ ada Pak Raini juga. Bukan Pak Raini, Ayah Raini. Nah, ini kawan saya juga nih. Yang bertungkus lumbus mengurus anak-anak kita beliau ini. Saking capeknya tengok tuh sampai habis badannya. Beliau ini lagi sampai habis badannya. Karena mikir kan, orang nanti sebentar lagi putih-putih rambutnya. Anak udah putih nih. Nggak boleh jadi presiden. Syaratnya kan putih rambut. Nah, nggak bisa nih jadi presiden. Sementara presiden Mandiga dulu. Nah, nanti baru presiden kita. Nah, semua yang hadir yang saya cintai karena Allah. Orang sekarang lagi menggebu-gebu dapatkan Lailatul Qadar. Ini dah di ujung-ujung sibuk nih dekat-dekat Allah. Mau dapat Lailatul Qadar itu dari awal, bukan dah di ujung. Ada kemarin seminggu nggak kelihatan pada kemana? Pada kemenong. Dilihat di musola kagak ada loh. Dilihat di masjid lu juga kagak ada. Di rumah lu juga kagak ada. Ternyata di posko Mampok. Nah. Kalau ka Mampok mato dalam rangka melengah-lengahkan waktu, tahu-tahu udah sahur, ampok mato itu dengan Quran. Nah. Berapa lama aku harus baca Quran Pak Ustadz? Sampai muncung mumereng. Baru berhenti. Dah gini ya. Tutuplah Quran. Berhenti. Saya sampaikanlah itu di salah satu masjid malam kelima kalau tidak salah. Ibu itu memang cerdas, sebelah kiri dia. Pak Ustadz, orang ceramah dia nanya. Bukan nanya ya, sekitar protes Pak Ustadz. Masalahnya yang Pak Ustadz bilang itu, baru buka Quran langsung mereng muncul nih. Ketawa kami semua. Makanya tidak jadi ngaji. Kok nggak jadi ngaji mak? Kata si suami kan. Enggak, kata Ustadz kalau muncul mereng. Baru buka langsung mereng. Tidak jadi ngaji. Ini soal kebiasaan sebenarnya. Orang kalau tidak biasa ngaji, tidak biasa baca Quran, begitu buka setan datang. Bukannya jauh dia. Setan itu udah terbiasa dah. Ini kelas-kelas ini enteng nih. Nah, dari awal. Makanya Ramadan ini, tengok jam dulu terlewat pula kena marah dah. Ya. Ramadan ini satu, syahrus syiyam. Bulan menahan. Tahan dari awal, tahan. Dan kalau kita belum maklum, sekarang dimaklumi. Kalau belum mafhum, sekarang dimaklumkan. Kata-kata syiyam dalam Quran itu terulang 8 kali. Salah satunya di perintah puasa 8 kali. Maka 8 anggota tubuhmu ini tolong dijaga. Tahan. 1. Muncung dijaga. Bahasa Rasul sederhana sekali. Falyaqul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang elok, yang indah, yang baik, yang benar. Kalau tidak bisa keluar nasihat, hikmah, solusi di sini, tidak mau ngaji, tidak mau sholawat, cuman kata-kata kasar di sini, carut marut, cicing wae, sip, antok, ontok, diam. Kalau yang keluar di sini bisa yang elok-elok, diam jangan diam. Kalau di sini bisa mengeluarkan hikmah, solusi, nasihat, zikir, kata-kata indah, jangan diam. Kalau tidak bisa elok, diam. Jaga muncung. Sebulan latihan menjaga muncung supaya setelah Ramadan nanti muncung ini tidak semena-mena sama bini. Bininya dibilang bongak kau. Bini tidak mau melawan, takut masuk neraka. Balas, abang bongak ya nyawa ya. Kamu gak bongak ya. Masa dibongak bini dikasari gitu. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tiadalah yang memuliakan perempuan melainkan ia laki-laki mulia. Tiadalah yang merendahkan menghina perempuan melainkan ia laki-laki rendah dan hina. Kasihan tengok perempuan itu dapat laki kasar begitu.
Dikasari itu mak dari anak-anakmu loh. Tahan. Yang kedua hidung. Nah ini tidak usah dijelaskan terlalu dalam lah ya. Hidung tahan itu. Yang ketiga mata. Tahan mata nih, dijaga mata. Daripada ngelihat-ngelihat yang bukan-bukan. Dilihat aurat orang, aurat awak ada. Lucu. Kenapa lihat aurat orang, aurat kita ada? Lihat aurat sendiri, masuk kamar, kunci kamar, taruh kaca. Wih, lumayan mantap lah. Nah, paha kita ada, kenapa lihat paha orang? Betis kita ada, kenapa perhatikan betis orang? Dosa. Tahan nih mata. Apalagi lagi megang HP. Gesek, 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 naik turun, nah, kiri kanan, nampak. Berhenti di situ. Menikmati pemandangan itu dengan matanya. Tahan mata tuh, binimu ada, lakimu ada. Kenapa lihat laki orang? Binimu ada, kenapa perhatikan bini orang? Ini tahan di mata. Kemudian telinga. Nah, tahan telinganya dari mendengar gosip. Ibu-ibu biasanya tuh kalau ke warung. Nah, ibu-ibu, tapi kalau kita guru nih jarang lah ke warung ya pagi-pagi. Kita udah di sini aktivitas. Tapi pas libur kita ke warung, itu masalahnya pas libur itu bikin dosa. Ibu yang berdua tuh lagi cerita serius, kita baru datang nih, nyimak pula tuh omongan orang tuh. Buruan cepat, cepet tang. Itu cepet mana kak? Abang nunggu, padahal ada tuh menyelamatkan telinga dari omongan yang bukan-bukan. Jaga telinga nih. Mending kalau ada saudara kita ngaji di masjid, kita duduk di sebelahnya langsung kode. Izin aku duduk di sebelah ya. Kamu ngaji, naikkan suara sedikit, aku menyimak. Kalau lagi malas, mulut ini cuap-cuap untuk mengaji. Kering sudah, tadi udah ngaji juga, duduk situ. Dia yang berbuih, kita yang dapat pahalanya. Itu cerdas namanya, mengaji cerdas. Dah. Nih perut. Jaga perut. Mohon maaf nih, tidak ada niat menyinggung. Malam pertama Ramadan, abang itu pergi ke dapur. Di dapur kan ada timbangan. Nah, timbangan berat badan ditimbang. Ini malam pertama Ramadan. 61. Akhir Ramadan malam takbiran dia ke dapur lagi. 73. Nah, kok iso? Kok berat badanmu nambah mas? Niki piye? Niki bulan puasa loh. Aku meleset loh. Bisa berat badannya nambah? Hah? Amalnya. Wah, itulah. Ini saya ada terasa turunnya nih. Tadi celana yang saya pakai tadi harus dilipat gitu, bisa sampai ke apa? Nih, ya, ya pakai gojek condoket batu ketek dulu. Saking lapangnya. Nah, turun berat badan ini malah naik. Itu ada masalah puasanya. Ada masalah. Nah, setidaknya normal. Tidak bakal naik tuh ya asal puasa sebulan loh. Nah, tahan perut, kemudian tahan bawah perut. Nah, ini buat yang udah belaki, udah berbini. Yang belum belaki segera belaki, yang belum berbini secepatnya berbini. Kabar yang kiamat kan kemarin 2012 kan, yang kata suku Maya itu ditunda loh, ditunda kalau nggak salah awal 2024. Nah, buruan lah nikah cepat. Nyesal nanti, nyesal. Ya kalau masuk surga besok, ayo. Kalau nggak masuk surga kan dapat bidadari tuh. Kalau nggak masuk surga, nah, makanya buruan nikah cepat. Kan masih ada yang belum di situ. Nah, ibu guru ada. Banyak ibu guru kita, ndak mau man 3, man 2 ada, man 1 tempat kita lama ada juga. Nah, masih ada link, aman. Nah, beliau kan stokis nih, nah, aman. Orang-orang baik mesti dapat orang baik, catat itu. Dan itu kan pesan Allah. Orang baik harus dapat orang baik. Kalau orang baik didapat oleh orang buruk, jadi buruk dia nanti.
Nah, kemudian jaga tangan. Jangan tangan buat memukul bini, jangan tangan buat memukul anak. Jaga tangan. Jaga kaki, melangkahlah kaki ke tempat yang Allah suka. Ke tempat ini Allah suka nih, kita buka bersama nih. Nah, ke masjid Allah suka. Gunakan kaki itu buat melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi. Masjid, mohon maaf nih, tidak ada niat menyinggung awak laki-laki. Ke masjid lah. Nabi kita pun laki-laki, ke masjid lah. Karena setiap langkahmu ke masjid, kamu dapat pahala, derajatmu diangkat, dosamu diampuni. Nah, ada orang usil, mana dalilnya Ustaz? Nah, orang sekarang kan sedikit-sedikit dalil. Ada tuh orangnya, sedikit-sedikit dalil. Diminta betul ke dia sedikit, gak dalil dikasih. Ma min rajul yatatohar fayusinut tuhur thumma ya'midu ila masjidin min hadhil masajid illa kataballahu lahu bikulli khutwatin yakhtuha hasanatan wa yarfa'uhu biha darajatan wa yahuttu anhu sayyi'atan. Nah, itu dalilnya tuh. Imam Muslim meriwayat. Tiada seorang pun yang berwudu, maksudnya di rumah, menyempurnakan wudunya sesuai sunnah, sesuai contoh, kemudian ia menuju salah satu masjid, maka setiap langkah kakinya Allah catat. Apa? Setiap langkah kakinya dia dapat pahala. Setiap langkah kakinya dimuliakan dia. Setiap langkah kakinya diampuni dosanya. Berapa banyak langkah pergi, sebanyak itu langkah pulang, sebanyak itulah kita peroleh. Tidak ada ruginya. Nah, ini ditahan nih yang 8 ini dari yang bukan-bukan. 8 anggota tubuh ini. Untuk di ujung, gunanya di ujung. Untuk dapatkan Lailatul Qadar tuh. Ini tidak bisa nahan. Tuh mau dapat Lailatul Qadar gimana ceritanya tuh? Oh, angin ke. Tapi lo mak aku buku hujan-hujan. Woi, seru. Wah, seru. Kalau bapak ibu belum mau hujan ini turun, baca sholawat. Sambil di hati ini meminta, ya Allah, entar dulu ya. Kalau hujan harus turun juga, entar dulu kami acara. Entar. Makbul insya Allah sebanyak ini bersolawat nah. Coba minta, geserkan angin sedikit. Sambil tunjuk-tunjuk gitu. Nah, kan enggak percaya? Nah, kalau enggak mau bersolawat, baca Al-Fatihah 10 kali. Sambil geser-geserkan. Bukan kayak yang toko-toko itu, yang apa sekarang kemarin tuh balap dia. Nah, Mandalika, bukan itu. Ini beneran ini. Cobalah 10 kali baca Al-Fatihah, jangan kencang-kencang baca. Tiap sekali selesai geser-geserkan. Nah, coba lihat 10 kali. Geser kok. Ada malaikat seperti ini kok. Mendengar kita nih. Besusun nih. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, oke? Kita persingkat. Yang kedua, Ramadan itu syahrul qiyam, bulan toga, bulan berdiri untuk ibadah, untuk tarawehan, untuk sholat. Ngantuk karena capek itu biasa. Nah, dia ngantuk karena aku, dia lapar karena aku, dia haus karena aku. Dia lelah karena aku, gara-gara puasa dia ngantuk, dia lelah, dia haus, dia lapar, dia capek, dia semua karena aku. Aku yang balas, wa ana ajzibi. Enggak usah khawatir. Ini ada malam yang lu hilang, itu masalahnya. Itu yang membuat lu gagal sebulan ini. Ramadan itu sebulan. Kalau sakit itu lain cerita. Sakit tetap Allah nilai itu sebagai kehadiran. Walaupun kita tidak hadir, tetap dinilai sebagai kehadiran kita. Nah, terakhir Ramadan itu syahrul Quran, bulan ngaji. Dan jujur, perempuan memang jago di urusan ini, di urusan ngaji. Dan percaya, mari jujur-jujur kita. Bejujur-jujur kita, untuk urusan ngaji ini perempuan jago ini. Baca selawat Ustaz.
Saya pribadi malu saya sama bini saya. Bini saya kan hadir nih, malu saya. Nyong ngaji, awak numpang kan, kan semangat kan lihat dia ngaji semangat lah awak. Awak tolong 2 laman ya 2 lembar ya. Oh kan itu syaratnya tadi asal muncung mereng berhenti. Ya lanjut 2 jam duduk ngaji. Lah masuk lah masuk khotam kelima gini doang. Awas saja nuler lah, jujur gua, Allah saksi lah, Allah selesai lah. Nah ini malu, tapi kan tetap ada usaha, jangan sampai ada ngaji. Itu usaha ngaji itu tetap dapat perhatian tuh. Masuk surga juga masuk, mah agak lambe gitu, agak lama gitu. Iya, nak dulu lah nak mungkin tuh. Nah, Bapak Ibu, saudaraku semua yang tercinta karena Allah. Terakhir, Ramadan syahrul shadaqah, bulan berbagi. Berbagilah sebisamu berbagi, semampumu berbagi. Karena itulah yang dapat nilai. Yang kita tinggalkan ini dibagi-bagi sama anak cucu kita, oleh ahli waris kita. Yang kita bagi itulah yang kita peroleh nanti. Yang melapangkan kubur, menerangi kubur, memudahkan hisab besok. Hidup ini sebentar cuma sebentar, paling lama kata Rasul hidup kita 70 tahun. A'mar ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sampai 70 tahun, lewat 70 tahun itu tidak banyak orangnya. Yang lewat 70 tahun itu tidak banyak orang. Nah ini resiko hidup menjadi umat Muhammad SAW, umat akhir zaman. Udah dipatenkan umur kita tidak lama. Bentar lagi mati. Nah, Pak Marzuki 7 tahun lagi kan pensiun. Nah, kan? Kami kan seumuran nih. 60 umur mati deh. Entah beliau dulu, tambah dulu, entah sama-sama, entah doke-doke hari, entah beda jam. Nah, tapi sebelum kami tentu yang tua-tua ini dulu. Masih aman kami. Kacau apa-apa lah. Nah, itu saja pesan-pesannya. Selamat berbuka puasa di hari ke-23, malam ke-24. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.